Kenapa payudara perempuan itu besar? Cowok-cowok zaman dulu itu seneng banget sama cewek pasar toge. Sedotannya kuat, semburannya kenceng ya. Ini terkait dengan sains. Jadi maksudnya begini Baraya, cewek itu sejak awal memang harus ngode. Kenapa harus ngode? Karena dia yang memiliki risiko yang sangat besar dalam reproduksi. Apa hubungannya ngode dengan reproduksi? Jadi gini Baraya, ketika perempuan itu ada dalam masa reproduksi, maka itu adalah masa yang sangat rentan dan sangat berisiko untuk hidupnya. Karena itu dia sangat membutuhkan jaminan dari pihak lain agar dirinya terlindung atau aman atau cukup mendapatkan makanan dalam masa-masa yang sangat rentan itu. Kan seperti itu. Maka adalah lebih penting bagi perempuan untuk mengetahui siapa yang mencintai dia daripada siapa yang dia cintai. Karena itu, maka si perempuan itu tidak boleh nembak duluan. Ini secara biologis ya. Kenapa tidak boleh nembak duluan? Karena kalau nembak duluan, dia hanya tahu bahwa dirinya menyukai si laki-laki itu, tetapi dia tidak tahu sampai sejauh mana si laki-laki itu suka padanya. Maka si perempuan itu lebih milih ditembak, biar si laki-laki itu diketahui sampai sejauh mana perjuangannya, sampai sejauh mana keberaniannya, sampai sejauh mana cinta kasihnya pada dirinya. Makanya banyak juga di antara perempuan yang ketika ada orang yang nembak dia masih suka, tapi dia jaga image. Kenapa seperti itu? Ini penting secara biologis untuk bisa meyakinkan bahwa si laki-laki itu memang akan melindungi dia dalam masa-masa yang sangat rentan dalam hidupnya. Pikirannya seperti itu. Nah, jadi ngode itu adalah alasan ketika si perempuan suka pada si laki-laki tertentu, tetapi dia tidak boleh nembak duluan, karena dengan seperti itu dia kehilangan kesempatan untuk mengetahui siapa yang mencintai dia. Maka dia harus ngode. Begitu ya. Kita cari yang paling sederhana dan paling biologis, payudara. Saya mohon maaf ya. Kenapa payudara perempuan itu besar? Ya, jangan mikir yang aneh-aneh ya, kita berbicara soal sains. Kenapa perempuan itu punya payudara yang besar? Kan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kelenjar air susu untuk bayinya. Seandainya perempuan yang paling tepos sekalipun, kelenjar air susunya tetap banyak, dan yang besar sekalipun itu nggak ngaruh sama sekali dengan kelenjar air susu. Jadi kenapa dia harus menjadi besar? Kenapa dia harus menonjol? Karena ngode terhadap laki-laki. Jadi tubuh perempuan dalam konteks itu pun itu adalah pesan seksual. Secara alamiah, tubuh perempuan itu adalah pornografi itu sendiri, karena di situ ada pesan seksualnya. Nah, pesan seksual macam apa itu? Jadi ceritanya dalam evolusi itu, makhluk-makhluk semacam kera itu punya, si perempuan itu kan nggak boleh nembak duluan. Jadi dia harus menunjukkan bahwa kalau dirinya sudah siap bereproduksi, maka dia akan menunjukkan dengan bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh di antara kera misalkan yang paling gampang untuk bisa dilihat oleh lawan jenis itu adalah pantat misalkan ya. Maka ada beberapa monyet yang pantatnya itu sangat besar, sangat merah, sangat mencolok warnanya dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan bahwa saya sudah siap berhubungan, saya sudah siap bereproduksi. Jadi sudah ada tanda-tandanya seperti ini, maka terjadilah proses perkawinan. Nah, spesies manusia itu berdiri tegak, sehingga bagian-bagian yang sudah menunjukkan bahwa saya siap bereproduksi itu tertutup di antara dua kaki itu. Baraya paham kan ya, berdiri tegak itu menutup. Nah, karena itu tidak ada yang bisa diekspos, sehingga spesies manusia itu kemudian berkembang, yang perempuan itu menciptakan kode pesan seksual lain di tempat yang lain, yaitu payudara, yang menunjukkan bahwa saya sudah siap bereproduksi. Kan seperti itu. Makanya sekarang kalau ada pertanyaan misalkan ya, cowok-cowok zaman dulu itu seneng banget sama cewek pasar toge. Kenapa suka sama pasar toge? Cowok-cowok banyak yang suka, tetapi tidak bisa menjelaskan kenapa ya suka sama yang seperti itu. Kan seperti itu. Karena sukanya cowok terhadap cewek pasar toge itu adalah naluriah, bukan logika. Jadi jangan main logika di sini. Jangan jawabannya ya karena suka aja. Ya suka tuh kenapa gitu kan. Nah, kenapa cowok suka sama cewek pasar toge? Itu adalah karena cewek pasar toge itu mensimbolisasikan tentang kesiapan perempuan untuk bereproduksi. Misalkan panggul yang besar dan penuh lemak itu berarti dia siap untuk melahirkan. Kemudian payudara yang besar itu adalah simbol untuk merawat bayi, menyusui dengan baik, dan seterusnya yang lewat. Nah, itu pikirannya adalah seperti itu. Maka tubuh wanita itu adalah mengandung pesan-pesan seksual terhadap lawan jenisnya bahwa saya siap untuk bereproduksi, begitu. Atau yang sedikit lebih sosiologis lah, misalkan kenapa cewek seneng pakai lipstick? Lipstick itu adalah kosmetik universal untuk para perempuan di seluruh dunia. Budayanya apapun itu, lipstick itu selalu ada. Kenapa seperti itu? Baraya bingung kan, perempuan ditanya kenapa pakai lipstick, mereka akan jawab ya biar nyaman aja. Ya ini kan ikutin kebiasaan dan sebagainya. Tapi kan sekali lagi sains itu nggak bisa berhenti pada situ. Ya kenapa nyaman dengan pakai lipstick gitu? Kenapa percaya diri dengan pakai lipstick kan gitu? Jawabannya adalah naluriah. Jadi maksudnya begini Baraya,
ketika perempuan itu siap bereproduksi, maka bagian maaf ya, bagian intimnya itu adalah merah, basah, merekah. Tetapi itu tidak bisa diekspos karena si perempuan itu tidak boleh menunjukkannya secara eksplisit. Maka dia harus mencari bagian tubuh lain yang bisa menjadi simbol bagian bawahnya. Dia harus merah, merekah, basah. Maka bibir ini dibuat merah, dibuat basah, dan dibuat merekah. Inilah juga alasan kenapa model-model perempuan yang pose seksi mereka akan bilang gini, yang bibirnya itu dibuka sedikit, yang gitu, yang bibirnya, yang giginya kelihatan sedikit, yang semacam itu. Kenapa? Karena sekali lagi merah, merekah, dan basah tidak bisa secara eksplisit ditunjukkan, tetapi harus disimbolisasikan dengan yang lain. Maka simbol-simbol seks itu di antara laki-laki dan perempuan itu penuh sekali. Makanya saya nggak bisa cerita panjang di sini karena durasi ya, tapi saya bisa ngomongin ini selama berjam-jam terkait dengan, jadi kalau saya ketemu dengan perempuan, saya bisa tahu apakah dia suka sama saya atau enggak, apakah dia tertarik pada saya atau enggak, ataukah dia sedang tertarik pada laki-laki yang lain dan sebagainya. Karena setiap perilaku perempuan itu dan laki-laki juga itu memiliki banyak sekali pesan-pesan seksual di dalamnya situ. Nah, inilah yang namanya pornografi. Pornografi itu adalah pesan-pesan yang secara eksplisit disampaikan secara seksual, begitu kurang lebihnya. Jadi saya mohon maaf, tapi KPI itu salah baca buku dalam hal ini. Maksudnya KPI itu terlalu fokus pada tayangan. Kalau misalkan bajunya dikit, berarti harus disensor. Kalau bajunya banyak, berarti nggak disensor. Sebenarnya pesan-pesan seksual itu nggak hanya harus baju, Baraya. Misalkan begini, perempuan berjilbab itu pesan seksualnya bisa sangat kuat untuk laki-laki tertentu. Laki-laki yang dominan itu, yang kuat itu, misalkan, dia akan sangat senang sama perempuan yang tidak mandiri, perempuan yang manja, yang seperti itu. Dan ketika melihat perempuan berjilbab, ada kesan bahwa jilbab itu adalah wanita solehah yang taat pada suami, yang semacam itu kan, ada kesan-kesan seperti itu. Nah, itu justru bisa memunculkan hasrat seksual yang lebih tinggi daripada perempuan bule yang pakai bikini dengan tatapan mata yang menantang gitu. Kan seperti itu. Jadi pesan seksual itu tidak harus sama untuk setiap individu dan setiap orang. Atau misalkan ada adegan di sinetron tertentu yang ngomongnya mendesah, yang apa, itu bisa lebih porno daripada Sandy yang pakai bikini. Itu pastinya seperti itu. Ya, ketika misalkan Sandy itu pakai bikini, misalkan yang kemudian disensor oleh KPI, itu sebenarnya adalah kesalahan fatal. Kenapa seperti itu? Karena walaupun Sandy itu cuma pakai bikini, tidak ada pesan-pesan seksual yang ada di sana. Walaupun tubuh Sandy itu humanoid, bukan tupai, dia tidak akan bisa menyampaikan pesan seksual kepada laki-laki yang menontonnya. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena wajahnya adalah tupai dan karena dia berbulu. Berbulu itu adalah pesan-pesan yang justru anti sange. Maaf ya, terhadap laki-laki. Atau gambar olimpiade yang kemarin perempuan misalkan yang disensor oleh KPI dan sebagainya. Iya, oke, kalaupun itu dianggap sebagai memiliki pesan-pesan seksual, maka yang seharusnya lebih disensor itu adalah misalkan iklan Shimizu. Sedotannya kuat, semburannya kenceng, yang seperti itu. Saya mohon maaf ya, tapi itu ada pesan-pesan yang bisa ditafsirkan oleh banyak orang sebagai pesan seksual daripada perempuan yang berenang di olimpiade yang seperti itu. Atau misalkan ini ada iklan. Nah, iklan sempak Firaun. Iklan sempak Firaun zaman dulu itu ada teks di situ menyesuaikan dengan bentuk titik Anda. Saya mohon maaf ya, memang kata-katanya seperti itu. Ini ngomong kata-katanya kasar, pakai titik segala di situ, tetapi itu tidak ada pesan seksual sama sekali. Dan itu tidak harus disensor. Berbeda dengan yang satu lagi, misalkan gagarontol. Nah, yang seperti ini jelas ada pesan-pesan eksplisit yang mengajak pada masalah-masalah seksual. Nah, ini gambarnya sama-sama seperti ini, sama-sama vulgar, terus gambarnya seperti ini, tetapi kita bisa mengetahui mana yang mengandung pesan-pesan seksual dan mana yang tidak. Dan karena itu kita bisa mengetahui mana yang semestinya disensor dan mana yang tidak. Ya, semoga saja ini bisa menjadi masukan buat KPI. Sekali lagi, ini adalah penafsiran saya, pikiran saya. Tapi mari kita sama-sama belajar terkait hal ini agar kita menjadi relevan untuk bisa menyensor mana yang seharusnya disensor, mana yang tidak.